Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada Pak Wahyu Haji. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan mengenai FIB, yaitu fokus ion beam. Mungkin boleh di next. Berikut ini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ananda Ikal, ada Nikita Indira, ada Faris, dan juga ada Putih Akila. Next. Untuk outline-nya sendiri, yang pertama itu akan membahas mengenai prinsip dasar, kemudian ada kelebihan dan kekurangannya juga, dan juga ada perkembangan terbaru. Yang terakhir akan membahas mengenai studi case penggunaan dari FIB. Next. Oke, langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu prinsip dasar penggunaan dari fokus ion beam. Next. Fokus ion beam atau FIB ini pada dasarnya menggabungkan kemampuan dari dua alat, yaitu scanning electron microscope atau biasa disingkat sebagai SEM, dan juga alat permesinan yang presisi. Untuk cara kerjanya sendiri, FIB akan menghasilkan dan juga mengarahkan sebuah aliran energi yang sumbernya itu dari atom yang terionisasi, kemudian memusatkannya pada suatu sampel. Kemudian hal ini akan diproses menjadi gambar oleh komputer. Mungkin boleh di next. Untuk FIB itu sendiri memiliki 4 fungsi dasar, yaitu yang pertama ada milling. Proses ini memungkinkan untuk menggali ke dalam suatu permukaan sampel sebagai hasil dari penggunaan ion yang relatif berat yang ditembakkan tadi. Atau proses ini biasa juga disebut sebagai sputtering. Untuk penggambaran sendiri ada di bawah yang sebelah kiri itu terlihat seperti ionnya itu mengebor suatu permukaan dari sampelnya. Kemudian untuk deposition yang kedua, fungsi kedua yaitu deposition, di mana FIB ini bisa dengan mudah diubah menjadi fungsi deposisi ini hanya dengan menambahkan suatu perangkat pengiriman gas yang memungkinkan penerapan bahan tertentu atau biasanya itu yang dipakai adalah logam ke sebuah permukaan sampel tadi. Nah, contohnya itu seperti yang ada di gambar di sebelah kanan itu yang ada tulisan nano deposition, itu suatu contoh dari deposit itu sendiri. Kedua fungsi di atas ini banyak dimanfaatkan di bidang topeng, modifikasi sirkuit, pembentukan kontak dalam semikonduktor, dan juga fungsi-fungsi lainnya. Dan boleh next. Oke, fungsi yang ketiga yaitu ion implantation. Ion yang bergerak yang ditembakkan tadi akan kehilangan energinya dan juga akan berhenti di suatu titik tertentu setelah melampaui atau setelah menempuh jalur tertentu. Nah, sehingga ion-ion tadi akan terimplantasi pada materi atau sampel yang tadi. Nah, implantasi ion ini akan menginduksi pencampuran unsur penyusun, pembentukan paduan, dan juga clusterization dan kristalisasi dalam ukuran nanometer dalam matriksnya. Seperti yang ada di gambar ini, yang tadinya ion itu masih di luar, kemudian ditabrakkan, dan juga akhirnya dia akan terimplantasi pada material-material yang ada di sampelnya. Mungkin boleh di next. Fungsi yang keempat yaitu imaging atau memberikan gambar. FIB ini bisa bekerja sebagai sinar milling yang menggali tadi dan juga sebagai prop untuk mikroskop atau biasa disebut sebagai scanning ion mikroskop atau biasa disingkat SIM. Nah, hasil SIM ini bisa digunakan pada proses milling mulai dari area monitoring hingga final milling. Akan tetapi jika dibandingkan dengan SEM, SIM ini nggak akan menghasilkan gambar yang sama. Contohnya kayak di gambar berikut ini. Di situ kelihatan kalau misalnya gambar SIM itu yang bawah dan gambar SEM itu yang atas. Kelihatan kalau dari gambar ini SEM dan SIM mempunyai perbedaan kontras antara hitam dan putih, dan juga untuk penggambaran butira itu sendiri lebih jelas dilihat menggunakan SIM dengan kelihatan kontras hitam putihnya yang lebih jelas. Mungkin boleh di next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari FIB tersebut. Boleh di next. Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi, sesuai dengan manfaatnya itu ada seperti tadi, deposition, lalu milling, ada yang implementation, sama imaging. Nah, kelebihannya itu dari FIB ini adalah set spesifik. Sesuai kayak tadi misalnya saat deposition itu bisa sesuai dengan apa yang kita mau, kainan kecil-kecilnya itu seberapa. Terus dapat digunakan pada spesimen yang banyak dari area yang kecil, lalu juga efisiensi waktunya juga cukup lumayan tinggi, sampel dapat diaplikasikan pada HRTM, lalu HAADF tomografi, holografi, dan juga mikroanalisis, dan kekuatan beamnya juga dapat diatur. Serta kekurangannya itu memasukkan volume sampel yang sangat kecil untuk diperiksa pada TEM, lalu sifat fisik dan elektrik yang dapat terpengaruh dari
BIM-nya itu sendiri, implantasi GA, dan juga kontaminasi dari AMOF. Boleh next. Nah, selanjutnya itu ada perkembangan terbarunya. Nah, yang pertama itu ada perkembangan pada sumber ionnya. Perkembangan yang pada sumber ini merupakan perkembangan terpenting selama beberapa tahun terakhir ini. Jadi yang normal dipakai itu biasanya itu yang liquid metal ion source itu menggunakan ion Ga+. Teknologi ini memiliki keunggulan sumbernya bisa dipakai dengan lama, stabilitasnya juga tinggi, titik lelehnya rendah. Terus ionnya bermassa cukup tinggi untuk machining yang cepat. Terus ada juga sebutannya gas field ionization source, itu tuh menggunakan ion He+, di mana dapat mencapai garis ETSA-nya sub -10 nanometer. Terus ada inductively coupled plasma atau ICP. Jadi sumber ini dapat mencapai berbagai milling rates menggunakan ion dari gas mulia atau gas reaktif lainnya. Terus ada liquid metal alloy ion source atau LMAISS, beroperasi di sebagian besar tabel periodik dan menawarkan kemampuan baru untuk permesinan atau dan doping pada skala nanometernya. Terus yang terbaru itu ya adalah laser cooled low temperature ion source. Itu dikembangkan yang dimana hal ini dapat membuat elemen tambahan pada tabel periodik agar bisa diakses untuk teknologi FIB. Nah, sumber ion yang ditambahkan ini dilanjut dalam instrumentasinya memungkinkan perangkat dan desain material baru, baik dengan sengaja untuk non-reaktif seperti gas mulia atau doping reaktif pada skala panjang nanometer. Sumber ion ini selanjutnya akan dapat digabungkan dengan prekursor gas kimia memungkinkan pengendapan dan etsa terkait BIM di dalam FIB untuk menghasilkan geometri litograf baru dan material yang unik. Nah, selanjutnya ada komponen lainnya nih. Selain sumber ion, komponen dasar lain dari instrumen FIB itu terdiri dari optik ion, tahap substratnya, dan ruang vakum dengan peralatan bantunya. Optical column ini tuh termasuk dalam optik ionnya. Jadi secara umum tren perkembangan teknologi kolom optik ini untuk intinya tuh untuk mendapatkan resolusi yang lebih tinggi, rentan energi pancaran dan rentang arus pancaran yang lebih luas, serta kompatibilitas dengan berbagai jenis sampelnya. Terus teknologi di dalam itu salah satunya itu ada two ion gather pumps atau IGP. Hal ini membantu mendapatkan sinar yang lebih tajam dan struktur nano yang lebih kecil. Terus ada peripheral interface adapter atau PIA, mengontrol beam dengan ukuran beam yang lebih kecil dalam proses penulisan langsung FIB. Terus ada time of flight atau TOF correction unit. Ini membuat profil pemindaian beam lebih akurat dan platform goyang di mana sampel ini dapat diguncang secara bersamaan selama penggilingan atau milling kasar untuk meningkatkan kualitas permukaannya. Terus yang terakhir itu ada multi vacuum chamber. Jadi ini emitter itu harus dapat dipertahankan dalam kondisi vakum yang sangat tinggi, sedangkan ruang sampel harus menerima pemuatan atau charge dan pembongkaran sampel yang sering. Oke, nah kita masuk ke bagian terakhir dari presentasi ini, yaitu studi kasus pemanfaatan dari Focus Ion Beam. Oke, boleh di next. Oke, jadi ini adalah pemanfaatan FIB. Jadi selama 1 dekade terakhir, penerapan FIB ini telah berkembang secara pesat. Teknik ini umumnya digabungkan dengan sejumlah alat pelengkap lainnya seperti mikroskop elektron pemindai berkas ganda atau SEM, SEM lingkungan, spektroskopi sinar X dispersif energi atau EDX, atau kemungkinan kriogenik. Nah, dengan mengkombinasikan FIB dengan teknik lainnya, FIB ini bisa memindai berbagai material. Salah satunya itu adalah biomaterial beserta dengan sel dan antarmukanya. Boleh di next. Oke, nah di sini kita mengambil contoh yaitu penerapan FIB untuk persiapan TEM biologis. Jadi preparasi sampel TEM dalam ilmu pengetahuan biasanya bersifat ultramikrotomi. Jadi sifatnya itu
sangat kecil. Nah, tetapi sifatnya ini selalu konvensional. Cara konvensional ini biasanya terbatas pada fiksasi sampelnya. Nah, untuk itu kita juga mengenal cara kriogenik ultramikrotomi yang dikenalkan untuk membatasi fiksasi sampelnya. Tetapi kedua metode tersebut memiliki kelemahan yang signifikan, yakni tidak mampu untuk mempertahankan fitur struktural yang sebenarnya. Nah, Marco dan teman-temannya menunjukkan bahwa preparasi sampel dengan menggunakan metode FIB dapat mengurangi distorsi pada sampel. Nah, selain itu juga dengan mengkombinasikan FIB dan SEM, situs tertentu juga dapat ditentukan seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa dengan penggunaan FIB ini kita bisa memilih site yang spesifik. Nah, hal itu juga tidak bisa dilakukan nih di kedua metode sebelumnya untuk memindai tem biologis. Mungkin boleh di next. Nah, pemanfaatan FIB pada sampel tem biasanya digunakan untuk memproduksi sampel tem dengan resolusi yang lebih tinggi. Nah, sistem ini memungkinkan produksi tem lamellais dari sampel massal. Nah, menggunakan metode ini, berbagai bentuk sampel dapat diproduksi, termasuk penampang, tampilan yang direncanakan, batang H, ex situ, maupun pengangkatan langsung. Nah, dalam pemanfaatannya, sejumlah metode khusus juga dilakukan seperti pada kasusnya Wright, yaitu partikel hidrosiapatit pada kisi tem digiling untuk membuat langkan transparan elektron tipis atau sebagai alternatif. Mungkin boleh di next. Nah, kita juga bisa melihat nih pemanfaatan FIB pada kasus gigi. Umumnya itu sampel dengan kualitas lebih tinggi dapat dipreparasi dengan FIB. Akan tetapi dalam kasus gigi, sampel FIB menunjukkan fitur yang terdistorsi atau kabur akibat amorfisasi sampel. Amorfisasi sampel ini umumnya terbatas pada skala 10 nanometer pertama dari permukaan sampel dan dapat dikurangi dengan penerapan bombardir ion berenergi rendah selama tahapan penggilingan akhir atau pada tahap pembersihan. Mungkin boleh di next. Nah, di sini ada gambar yang menunjukkan persiapan sampel dari perancah hidroksiapatit, yaitu di bagian kanan atau bagian sebelah kanan dari gambar yang atas, yang terhubung ke tulang manusia, yaitu bagian kiri oleh FIB. Pilar material yang tersisa disebabkan oleh laju penggilingan yang ditipiskan dengan ketebalan yang seragam, yaitu pada gambar yang atas, dan penggilingan lanjutan pada gambar yang bawah. Mungkin boleh dilanjut. Nah, kesimpulannya dari studi kasus ini, instrumen FIB telah merevolusi cara menyelidiki sampel biologis. Jadi dengan metode ini, informasi struktural dan kimia beresolusi tinggi bisa diperoleh karena sampel tem yang dipreparasi dipertahankan kontak antarmukanya, serta tidak akan merubah bentuk dalam struktur selulernya, serta tidak juga merubah bentuk dalam struktur selulernya. Jadi melalui metode ini, pemahaman struktur antarmuka 3 dimensi didapatkan. Akhirnya, kemajuan penambahan cryo capabilities memungkinkan analisis materi biologis sebanyak mungkin tanpa harus merubah sampelnya. Seperti itu. Nah, berikut merupakan referensi yang kelompok kami gunakan. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.